Alhamdulillah pendaftaran sudah kita laksanakan dan tadi ada beberapa partai yang ketuanya atau sekretarisnya yang berhalangan hadir karena juga melakukan aktivitas yang sama di tempat lain bagiannya dan sudah dikonfirmasi melalui Zoom ya, dan alhamdulillah semua sudah menyatakan menyatakan dukungan itu sesuai dengan surat dan 10 partai politik tadi menyampaikan dukungan resmi. Insya Allah ini 3 partai politik lagi karena masih dalam proses administrasi meskipun tidak ikut dalam pendaftaran ini. Garis besarnya ya kita akan melanjutkan visi misi kita di masa yang lalu ya, hanya kita ya visi misi kita yaitu mewujudkan Kepri yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya dengan melanjutkan program-program yang sudah kita laksanakan selama ini, dan program itu tentu mengacu kepada RPJP daerah, RPJMD Kepulauan Riau, dan juga roadmap transformasi ekonomi Kepri yang baru saja kemarin selesai, yaitu Permata Biru ekonomi di gerbang utara Indonesia. Allah, saya sangat optimis ya, karena pemerintah pusat cukup memberikan perhatian. Kalau teman-teman datang ke Kementerian PU, di depan kantor PU itu ada pohon-pohon itu, antara satu pohon dengan pohon lain mereka buat miniatur jembatan Batam Bintan. Bahkan semua proses sudah kita jalani, tinggal soil test investigation-nya aja sedang berjalan. Kalau sudah, nanti mudah-mudahan kalau readiness kriterianya sudah lengkap, kita akan kembali berkomunikasi bersama Menteri PU dan pihak-pihak lainnya, karena memang para peminat sudah cukup banyak sekali. Hanya nanti skemanya apakah solicited, unsolicited, kita lihat nanti kebijakan dari pemerintah pusat. Akan kita dorong terus, karena itu salah satu game changer di dalam roadmap transformasi ekonomi Kepri. Karena roadmap transformasi ekonomi Kepri itu kita provinsi kedua yang sudah selesai kita buat bersama Kementerian Bappenas melalui anggaran APBN setelah Provinsi Bali. Jadi kalau game changer itu sudah menjadi target utama sebagai pilot untuk pengembangan ekonomi, saya kira pemerintah pusat pasti akan memberikan dukungan penuh. Saya hanya sampaikan bahwa B1 KWK-nya tetap tidak berubah meskipun pemimpin berganti, dan bahkan saya hanya waktu itu minta di masa-masa akhir ini Pak Erlangga bisa membantu agar FTZ Pulau Bintan ini bisa menyeluruh dan Karimun gitu. Ya, sehingga nanti ada reciprocal dan juga bisa memacu percepatan pertumbuhan investasi seperti Batam. Kita akan sesuaikan nanti dengan ketentuannya. Kalau ada kebijakan nanti kabinet yang baru, apapun ya kita akan ikuti itu. Paling kita memberikan usul-usul dan saran. Kita lihat nanti mana yang lebih efektif. Bagi kita bukan soal gubernur, wali kotanya, tapi bagaimana BP itu bisa efektif, bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan mempercepat investasi. Dan pasangan kita ini pasangan serasi ya, karena Nyang-Nyang ini latar belakangnya selain DPRD dulu juga pengusaha gitu ya. Beliau ini ternyata jaringannya kuat sekali sampai ke Dubai, ke Iran. Kemarin saya banyak diskusi di Jakarta pun, waktu ketemu Ketua Umum P3, beliau itu kan tokoh pelaku usaha logistik besar di Indonesia ini. Beliau sangat memahami itu. Jadi ini satu punya latar belakang pemerintahan saya, satu latar belakang pengusaha. Ini kalau dipadukan saya kira ini sangat-sangat positif sekali gitu ya, dalam rangka mewujudkan reinventing government gitu ya. Bagaimana pemerintahan tapi berorientasi kepada bisnis gitu, supaya Pemda ini bisa mencatat setiap program-programnya akan memberikan nilai tambah ekonomis di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Pak Nyang-Nyang ini latar belakangnya adalah kader Gerindra Tulen. Kita tahu presiden terpilih adalah dari Partai Gerindra. Jadi ini juga bagian penting bagi kita untuk memudahkan mencari peluang-peluang nanti anggaran di pemerintah pusat, karena kita butuh jaringan itu. Didukung dengan partai-partai pendukung lainnya ini yang juga partai-partai yang mendominasi di pusat ya, di pemerintah pusat, termasuk juga di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena 60%, 60-70% partai di DPRD Provinsi Kepri mendukung pasangan Ansar dan Nyang-Nyang. Hitungan kita, total suara dari pendukung partai ini kemarin pada pemilu legislatif aja lebih dari 760.000 suara.
Nah, kalau kita itu menjadi basic untuk memilih kita semua, dari teman-teman partai dan ke bawah pemilih-pemilih di masa lalu, ya saya kira itu udah suara yang signifikan, tinggal nanti kita dorong suara masyarakat yang lain.